Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan hari ini saya ingin membacakan mengenai segmen baru ya. Jadi lebih ke arah peruntungan zodiak kalian secara harian. Untuk kesempatan hari ini saya ingin membacakan mengenai peruntungan tanggal 6 bulan November 2021 ya. Selain itu, bisa saja ini nanti untuk setiap zodiak semuanya yang saya baca itu bisa saja resonate dan bisa saja tidak. Karena berdasarkan energi dan berdasarkan tarot ya. Oke. Kalau gitu saya langsung aja bacain gimana sih energi kalian ini setiap zodiak di tanggal 6 nanti. Yang pertama Aries. Saya bacain dulu ya. Aries. Di sini sepertinya kalau saya lihat kamu tuh akan terlepas dari sebuah hal yang selama ini membelenggu kamu. Itu yang saya lihat di sini. Sepertinya kamu ada satu hal yang membuat kamu ragu, membuat kamu jadi kayak terikat sama suatu hal atau orang. Saya lihat di sini akhirnya kayak kamu baru mulai menemukan resolusi atau menemukan ide atau kamu mendapatkan bantuan. Jadi energinya itu lebih ke arah untuk menyelesaikan apa yang kamu ragukan atau apa yang sedang membuat kamu terjebak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini saya lihat sebelum-sebelumnya itu untuk Aries. Nah, kalau kamu merasa capek, lelah, penat, di sini saya juga bukakan kartu untuk saran untuk kalian. Di sini untuk Aries, coba kalau kamu merasa capek lelah, lakukan seperti kayak pijat di area badan yang membuat kamu tidak nyaman. Seperti itu. Ya, saya tahu sih ini kan lagi zaman COVID ya. Mungkin kamu bisa nanti pijat sendiri atau kalau di sekitar kamu ada yang bisa atau pinter pijat ya bisalah minta bantuan. Itu untuk Aries. Oke, lalu berikutnya untuk Taurus ya, saya bacakan. Untuk Taurus di sini ada Knight of Wands dan Judgment. Oke. Energi kamu untuk Taurus di tanggal 6 ini lebih ke arah ada satu hal yang membuat kamu entah jadi kayak apa ya, ngerasa kenapa sih semua orang ngejudge aku ini itu, terus menganggap aku seperti A B C D E F G apapun itu. Dan di sini saya melihat ada energi merasa kayak kamu agak sedikit tertekan atau tidak nyaman, lebih ke arah situ. Apapun itu perasaannya, rasa tidak nyaman tersebut, kamu tidak nyaman karena dijudge seperti itu. Tapi lebih ke arah gini, kira-kira kamu bisa nggak beradaptasi dengan situasi tersebut, belajar untuk menerimanya atau mencari solusi gimana ya biar bukan berarti kamu menyesuaikan pandangan kamu, kebiasaan kamu agar diterima orang lain. Enggak, lebih ke arah masalah yang kamu hadapi itu gimana cara mencari solusinya yang tepat, lebih ke arah situ. Bukan berarti kamu harus merubah diri kamu agar diterima orang lain, enggak, lebih ke arah tindakan terhadap pekerjaan yang sedang kamu lakukan atau kegiatan, lebih ke arah situ ya, bukan ke sikap. Itu yang saya lihat di sini. Oke? Kalau misalnya kamu merasa tertekan dan capek hari ini untuk Taurus, positive affirmation lebih ke arah gini. Percayalah, sebetulnya apa kata orang yang di sekitar kamu itu dapat membangun dirimu menjadi lebih baik sih sebetulnya ya. Kalau misalnya memang
kenyataannya memang tidak mengenakan kondisinya di sini. Kalau bisa nanti kalau sudah ada waktu luangkan waktu untuk katakan terima kasih sama diri kamu karena diri kamu sudah mau berjuang sejauh ini. Itu dulu kuncinya. Katakan hal-hal positif dan doa-doa yang bisa kamu syukuri dari dalam diri kamu itu dulu. Soalnya di sini lebih ke arah kayak stop, dengarkan apa kata orang. Perhatikan dan sayangilah diri kamu. Itu yang saya lihat di sini. Belum tentu apa kata orang itu benar mengenai diri kamu. Cintai diri kamu. Kamu itu berani, kamu itu cantik, kamu itu berharga, dan kamu itu juga bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kamu. Dan intinya berikan waktu ruang untuk diri kamu sendiri dulu hari ini. Kalau kamu merasa tertekan, itu yang saya lihat. Ya, agar kamu bisa menikmati apa yang bisa kamu syukur dari dalam diri kamu dulu. Lebih ke arah situ. Dan doalah kepada Tuhan yang semesta untuk meminta bantuan kepada beliau. Bantuan pasti ada dari Tuhan selama kita juga berdoa juga salah satunya, ya, selain bertindak. Oke, saya langsung saja ya selanjutnya Gemini. Untuk Gemini di sini ada Four of Swords dan Eight of Wands. Sepertinya kamu sebetulnya hari Jumat ini pengennya kayak tenang gitu, pengen santai, capek, lelah, mungkin karena imbas pekerjaan selama seminggu ya yang sangat intens sehingga membuat kamu jadi kayak aku pengen istirahat kayak gitu. Apapun itu kegiatan kamu yang membuat kamu penat. Tapi sebetulnya ya memang sebetulnya hari ini kamu bisa kok istirahat. Maksudnya lebih ke arah tidak terlalu tidak terlalu ngoyo, atau lebih ke arah tidak terlalu padat lah jadwalnya. Ada waktu luang istirahatnya. Lalu di sini juga itu didasari ya karena tadi ya kamu banyak kegiatan, terus banyak ketemu orang. Cuman nanti untuk energinya nanti di tanggal 6 ini kamu lebih ke arah beberapa ada yang memang harus masih mengerjakan tugas-tugas yang agak cukup berat. Tapi gini, intinya energinya itu adalah kalau misalnya nanti timbul pekerjaan atau kegiatan yang kira-kira biar cepat selesai, jangan ragu ya untuk meminta bantuan orang. Itu sarannya biar kamu lebih cepat selesai juga pekerjaannya. Lalu kalau misalnya kamu juga sudah selesai atau ada waktu luang, di waktu luang di sini lebih ke arah disarankan lakukan hal-hal yang ingin kamu buat dan ingin lakukan. Apapun yang kamu ingin lakukan dengan tanganmu, mau buat kerajinan tangan, ngeluapin rasa suntuk, mau rileks, mau buat makanan juga sama loh. Buat masak itu juga termasuk kreativitas loh, jangan salah. Gambar, main game mungkin, atau ngelukis, atau apapun itulah yang kaitannya dengan kerajinan tangan yang menggunakan tangan. Kalau kamu mau santai dan bisa lebih rileks lagi, itu yang saya lihat ya. Itu untuk Gemini. Lalu berikutnya untuk Cancer. Oke, energinya di sini kamu itu tanggal 6 nanti lebih ke arah kamu sepertinya pengen kayak ngebantu orang-orang di sekitar kamu dulu sih. Bisa dibilang di sini tenang. Energi kamu tanggal 6 ini untuk Cancer memang lagi agak lebih enjoy, terus lebih kayak ingin bareng-bareng sama orang yang kamu cintai atau orang yang dekat sama kamu, kompak sama kamu, pengen kayak jalan-jalan, cari hiburan bareng. Terus kayak waktu yang ingin lebih kayak kamu ingin luangkan untuk saling ngobrol satu sama lain kayak gitu loh.
Jadi kayak pengen cari kesenangan, cari hiburan sih lebih tepatnya, bareng-bareng bersama teman-teman. Itu yang saya lihat di sini. Kayak yuk cari hiburan, yuk jalan-jalan, yuk gue bosen nih seminggu ngerasa ini kayak gitu loh. Jadi kayak lakuin aja kalau kamu emang mau melakukannya, jangan ragu seperti itu. Tinggal ajak aja temanmu atau keluargamu kalau ada yang mau, kayak gitu sih. Itu untuk Cancer. Lalu berikutnya kalau untuk Leo, di sini ada kartu Judgment dan kartu Three of Swords. Sepertinya untuk Leo hari ini untuk tanggal 6 lebih ada energi yang dimana ini artinya bisa ada beberapa ya. Ada yang memang energinya itu lebih ke arah membuat kamu tidak nyaman, tidak senang, bete, kesel. Sehingga di sini lebih ke arah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kendali kamu. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Apapun itu yang terjadi, mintalah, berserah diri dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan juga dapat membantu kamu lebih cepat mengirimkan pertolongannya untuk kamu, apapun itu kondisinya ya. Itu yang saya lihat di sini. Itu yang pertama energinya. Dan yang kedua, apapun yang sudah kamu capai dan target, maksudnya itu sebagian kecil nih untuk yang Leo, target kamu tercapai ya, tapi itu targetnya kamu itu tercapai dan sukses itu di luar dugaan, karena itu semuanya juga sebetulnya bantuan lebih dari ke energi semesta juga yang mendengar doa Tuhan, mendengar doa kamu itu ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur seperti itu. Itu untuk Leo. Kalau bisa luangkan waktu untuk merenung ke diri kamu sendiri dulu, lebih ke arah untuk menenangkan emosi ya. Kalau yang tadi, kalau hasilnya yang kurang mengenakan, tapi kalau yang lebih ke arah tercapai, luangkan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Lalu untuk Leo, di waktu luangmu ini, kalau bisa luangkan semua, ungkapkan apa yang ada di dalam diri kamu ke dalam bentuk apapun yang kamu inginkan. Karena seni itu bentuknya bisa dalam bentuk apapun. Mau dalam bentuk podcast, mau bentuk dengan gambar, nulis, atau apapun. Mau nyanyi, itu juga termasuk loh. Karaokean buat ngeluapin, itu juga bisa ya. Oke, selanjutnya untuk zodiak Virgo. Untuk Virgo di sini ada Three of Wands dan Four of Cups. Jadi lebih ke arah kalau bisa energi kamu itu Virgo di tanggal 6 pinter-pinter ya untuk memberi batasan. Karena di sini energinya itu lebih ke arah kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan semestinya, atau kamu tidak merasa nyaman terhadap suatu hal, kamu harus tegas. Itu Virgo. Kalau enggak, iya, kayak gitu. Biar apa? Di sini kamu juga biar bisa enggak kewalahan. Sebetulnya ini ada beberapa orang yang kemungkinan minta tolong kepada kamu. Sebetulnya mereka bisa melakukannya sendiri. Cuman entah ada situasi apa, mereka juga ingin minta tolong bantuan kamu. Sebenarnya itu keputusan di kamu. Dan masalahnya, problemnya, yang minta bantuan ini banyak. Itu yang makanya saya bilang pilah-pilah. Nolong orang itu baik, bagus, tapi juga harus dipilah sesuai dengan kapasitas kamu. Kalau kamu nggak bisa, ngomong nggak bisa. Kalau bisa, ya baru ngomong bisa. Bukan berarti jangan ditolong semua, enggak. Maksud saya, lihat kapasitas kamu dulu juga. Ya, kalau bisa,
kayak gitu. Oke, jangan dipaksain kalau memang nggak bisa. Lalu ini saran untuk kalian Virgo, hari ini kalau bisa banyak minum ya. Kamu sepertinya kemungkinan akan banyak komunikasi dengan orang tanggal 6 ini. Jadi kalau bisa jangan lupa ya minum air ini 2 liter. Kalau enggak, waduh, kamu hari ini akan dehidrasi sekali. Cepat lelah nanti biasanya. Kalau dehidrasi juga salah satunya. Oke, itu untuk Virgo. Lalu berikutnya Libra ya. Energinya gimana? Untuk Libra di sini saya lihat sepertinya kamu sedang merencanakan suatu hal, atau lebih ke arah energinya ini lebih bagus, lebih ke arah apa yang ingin kamu capai dari tindakan, proses suatu hal, ide-ide dan tindakan apapun ini sepertinya lagi mulai muncul-muncul. Gue mau ngelakuin gue mau ngelakuin B, gue mau ngelakuin C. Itu kayak tiba-tiba kayak tak tak tak. Kalau kamu luangkan waktu untuk membuat skenario atau rencana ini kira-kira kedepannya gimana ya, itu adalah energi lagi bagus nih untuk Libra. Soalnya di sini kamu juga lagi jernih, jadi lebih ke arah jadi tahu konsekuensinya, baik buruknya. Kalau aku melakukan A gimana, kalau melakukan B gimana. Jadi lebih analisis, lebih ke analis untuk energinya. Kalau di waktu luang, saya menyarankan untuk Libra di sini tulis apa yang ingin kamu lakukan kalau bisa. Ya, jangan cuman sekedar di pikiran, tuangkan semuanya dalam tulisan, atau kamu mau bentuk dalam bentuk kata motivasi, nggak apa-apa. Yang sesuatu yang bisa membuat kamu semangat, keluarkan semuanya anak-anaknya. Jangan kamu tahan apapun ide yang ada di diri kamu, daripada nanti kamu nyesel. Itu untuk Libra ya. Dan tulis semuanya, atau mau tempel di tembok, atau mau jadiin kunci HP untuk kalimat penyemangatnya, bisa juga. Apapun, sesuatu yang membuat kamu semangat. Jadi kayak kamu jadi ingat, oh ya, ini penyemangatku, kenapa aku jadi semangat bekerja, baik sedang kondisi down atau kondisi baik, seperti itu ya. Itu untuk Libra. Lalu berikutnya adalah Scorpio. Untuk Scorpio di sini energimu ini memang lagi kayak lebih ke arah leadership sih, menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Berarti bisa jadi nanti di tanggal 6 ini kamu lebih ke arah menunjukkan suatu hal, bagaimana sih cara melakukan suatu hal atau hasil ya. Tidak hanya cara tapi lebih ke hasil juga. Jadi kayak hasil kerja keras kamu selama ini bersama teman kamu, ini hasilnya gimana, dealnya. Jadi kayak kamu mulai menemukan hasil dari kerja keras bersama atau yang kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri ya. Jadi kayak energinya mulai, mungkin kamu akan mendapatkan kabar apapun yang sedang kamu kerjakan itu di tanggal 6 ini. Memang sih kabarnya ada yang baik, ada yang memang nggak mengenakan, tapi di sini saya ngelihat kamu bisa memetik nilai positifnya apapun itu hasilnya. Jadi kamu juga, saya ngelihat energinya tetap calm, tetap tenang. Itu yang saya lihat di sini. Kalaupun merasa tidak tenang di awal, kesel, marah, tapi kayak stabilnya ini cepat problemnya. Itu yang saya rasain di sini. Selain itu, di waktu luang kalau bisa untuk Scorpio meditasi sih, seperti itu kalau mau. Oke. Kalau kamu mau jalan-jalan ke alam, itu juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau misalnya nih kamu ngerasa kayak capek, lelah banget gitu ya,
Sebetulnya saya ada teknik cara namanya grounding sih. Ya. Di sini juga lebih ke arah connect with crystal. Mungkin kalau yang paham itu udah tahu nih begitu melihat gambar ini. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang tidak paham, saya menyarankan gini, kalau bisa di rumah, kalau lagi santai-santai, kaki ini aja, kalau lagi di rumah ya, nyeker, nggak usah pakai sendal di dalam rumah, karena energi yang negatif-negatif di dalam diri kamu itu pelan-pelan tersalurkan, terbuang, langsung ke arah lantai dan kebuang ke tanah, kayak gitu ya. Itu bagi kalian yang kurang paham ini connect with crystal itu apa ya. Bagi yang sudah paham, pasti kalian sudah tahu nih, meditasi menggunakan misalnya pakai kristal juga boleh, kayak gitu ya. Itu untuk Scorpio. Lalu berikutnya Sagittarius ya. Oke. Ini untuk Sagittarius, apapun yang sedang kamu kerjakan, yang sedang kamu jalani, kamu nggak perlu khawatir. Sebetulnya kamu tuh sudah berada di on track, di jalur yang benar. Dan memang untuk beberapa ada yang prosesnya di tanggal 6 hari ini lebih ke arah sudah mulai mendapatkan hasilnya. Tapi ada juga yang memang belum. Kalau yang belum, jangan khawatir, itu udah hampir banget, mungkin minggu depan ya akan datangnya. Cuman jangan menyerah. Di sini memang saya lihat beberapa ada yang banyak saingan atau tidak bekerja sendiri lah, ada sama tim dalam mencapai tujuan itu. Dan itu nggak perlu khawatir. Energinya apapun yang sedang kamu harapkan dan inginkan itu hampir mau tercapai. Yang penting fokus ya sama prosesnya, jangan menyerah. Itu energinya untuk si oke, ini untuk si zodiak Sagittarius ya. Mohon maaf kalau misalnya ada sedikit gangguan barusan di videonya. Oke. Jadi untuk Sagittarius, kalau di waktu luang saya menyarankan untuk kalau misalnya lagi ingin santai, pakai aromaterapi kalau mau, seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak ada aromaterapi, mungkin kamu juga bisa juga dengan cara bersihin kamar atau ganti spray. Jadi kan kalau lagi tidur kayak baunya tuh enak ya. Kalau misalnya kayak masih baru dicuci itu tuh enak. Atau ingin mandi menggunakan sabun kesukaan kamu yang wanginya yang kamu suka, nggak apa-apa. Itu juga bisa ngebantu salah satunya ya. Itu untuk zodiak Sagittarius. Berikutnya Capricorn. Untuk Capricorn di tanggal 6 di sini juga ada The Sun dan The World. Wow. Energinya. Jadi gini. Lebih ke arah, saya lihat kamu bakal dikelilingi dengan banyak orang yang dimana kamu juga berinteraksi, saling berbagi, saling bercerita, saling bercengkrama. Energinya juga lebih gimana ya, enjoy sih. Ini yang saya lihat. Enggak yang hektik, enggak yang geradak geruduk. Pokoknya bener-bener yang tenang, nyaman. Enjoy lah kalau kamu mau melakukan apapun. Itu yang saya rasakan di sini. Ya. Jadi kayak lakukanlah apa yang kamu mau lakukan bersama orang lain, bersama anak, keluarga, orang tua, siapapun yang kamu ingin bercengkrama itu ya. Lalu berikutnya bagi Capricorn di waktu luang, kalau kamu ingin santai, coba aja tulis kayak diary atau tulis kira-kira apa yang kamu syukuri hari ini, nggak apa-apa, tulis aja. Atau kamu pokoknya luapkan apa yang kamu syukuri. Itu yang saya lihat di sini ya. Itu untuk Capricorn. Lalu berikutnya Aquarius. Kebalik. Aquarius lebih ke arah bekerja sih di sini.
kamu juga lagi fokus ngerjain suatu hal, project bareng-bareng sama orang-orang di kantormu, fokus. Sebenarnya hari ini tuh energinya ya enak sih buat kerja tanggal 6 atau apapun itulah ya tanggal 6, atau melakukan membuat kerajinan tangan, atau kamu juga lebih bekerja sama dengan orang yang kamu sukai, atau apapun itu yang kamu ingin lakukan lah, membuat kerajinan tangan atau pokoknya di sini energinya agak ada sedikit happy, walaupun kamu di satu sisi kayak meratapi ke depannya gimana ya. Aku lebih ke arah situ sih energinya Aquarius, entah sadar nggak sadar ada memikirkan untuk ke masa depan gimana ya ke depannya kayak gitu. Dan di sini ikuti saja intuisi kamu, lebih kayak ke apa yang ingin kamu lakukan. Istilah kata gini, intuisi itu dilakukan dengan cara tak 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 cepat biasanya. Tapi kalau udah overthinking, udah kebanyakan mikir, itu udah pikiran kamu lah yang main. Kalau udah pikiran kamu yang main, istirahat dulu, take a breath, tarik nafas dulu dalam-dalam, baru tenangin diri, baru mikir, gue mau ngapain ya? Gue mau bikin kerajinan tangan, apapun itu, misalnya bikin keramik, ya udah bikin. Nggak kelamaan mikir, langsung jadi jalan gerak. Itu kalau udah mikir kepanjangan, ya udahlah, mending kamu tidur dulu atau mandi, tenangin diri, baru nanti pikirkan lagi ya gitu. Jangan sampai overthinking ya Aquarius. Lalu berikutnya zodiak yang terakhir yang ditunggu-tunggu, Pisces. Wahai Pisces, Pisces sepertinya kamu akan membantu orang. Di sini sebenarnya kamu membantu orang, tapi juga nggak actually terjun ngebantuin orang tersebut, tapi kamu ngebantu problemnya. Jadi kayak bahasanya gimana ya, kayak jadi tukang mandor. Tahu mandor? Kamu bantu ngarahin orang, harus ngelakuin ini itu gitu loh, tapi ya bantu juga kayak gitu loh. Jadi ini lebih kayak energinya sudah memberikan arahan kepada orang lain dan ngebantuin. Ini saya ngelihatnya kamu Pisces di tanggal 6 lebih kayak ada yang kamu bantu, energinya ngebantu orang, berbagi bersama, dan ini sebenarnya lancar kok kalau saya lihat, sesuai dengan rencana awal. Selain itu, untuk Pisces di waktu luang, kalau kamu ngerasa jenuh, capek, lelah, dengerin aja musik yang kamu seneng, bebas. Itu yang saya lihat di sini. Oke, itu untuk Pisces. Karena ini saya masih segmen pertama ya, jujur saya masih butuh saran ya, masukan. Jadi kalau misalnya kalian ada saran dan masukan, bisa tulis di kolom komentar. Tadi sebenarnya saya di pertengahan ngerekam video ini tiba-tiba kepikiran, kayaknya kalau saya tambahin pembacaan ada asmaranya juga oke nih, seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang berminat, mungkin besok saya akan untuk yang tanggal 7 saya akan melampirkan juga nih pembacaan asmara kamu atau gimana. Kalau ada yang tertarik tolong tulis ya di kolom komentar, oke? Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.